Udara di kompleks industri Siswits masih bergetar hebat akibat sisa-sisa dari pelepasan status Kim Dokja. Para maki yang tadi berdiri angkuh kini tak lebih dari serpian narasi yang memudar, ditarik paksa oleh hukum probabilitas yang tidak memihak. Dokja berdiri di tengah keheningan yang mencekam, merasakan tubuh inkarnasinya menjerit kesakitan. Setiap sel di tubuhnya terasa seperti disayat oleh ribuan pisau kecil. Harga yang harus dibayar karena memaksakan status upper grade ke dalam wadah manusia yang sudah compang-camping. Namun, di balik rasa sakit itu, ada kepuasan dingin yang merayap. Ia telah melakukan apa yang tidak berani dilakukan oleh siapapun di dunia iblis selama ratusan tahun. Ia telah meruntuhkan martabat para penguasa di depan mata rakyatnya sendiri. Gumam revolusi mulai terdengar dari seorang pekerja tua dengan wajah yang tertutup debu batu bara. Kemudian, gumam itu menyebar seperti api di padang rumput kering. Teriakan itu pecah, mengguncang dinding-dinding pabrik yang dingin. Kemudian mereka meneriakan nama Yu Jong-hyuk, nama yang dipinjam Dokja sebagai tameng dan simbol. Dokja mendengarkan sorak-sorai itu dengan perasaan yang campur aduk. Ia teringat akan bagian favoritnya dalam RC Revolusioner di Ways of Survival. Dalam cahaya fajar, waktu yang terhenti dari kompleks industri mulai mengalir kembali. Baginya, ini bukan sekedar kemenangan taktis. Ini adalah kebangkitan emosi yang telah lama terkubur di bawah malam yang tanpa akhir. Kemarahan, harapan, dan keinginan untuk menentukan nasib sendiri. Semua itu kini meledak dalam satu harmoni yang memekakan telinga. Namun, di tengah sorak-sorai itu, sebuah jendela sistem muncul di hadapan Dokja, memberikan konfirmasi atas perbuatannya yang melampaui naskah asli. Pengaruhmu telah melampaui pengaruh revolusioner yang sebenarnya. Kondisi akuisisi telah terpenuhi dan sebuah cerita baru diciptakan. Cerita Silver Screen Revolutionary telah dimulai. Dokja menghela napas panjang. Sebuah cerita baru berarti kekuatan baru, namun juga tanggung jawab naratif yang lebih berat. Ia tahu bahwa Bihyung dan para konstelasi di saluran bumi pasti sedang menonton pemandangan ini dengan mulut menganga. Ia merasa sedikit menyesal karena tidak ada saluran aktif yang bisa memberinya koin dari momen epik ini. Namun, penyesalan itu segera sirna ketika sebuah getaran kuat muncul dari dalam inventarisnya. Sistem menyampaikan bahwa Dokkaebi Arc telah merespons ceritamu dan mulai merekam ceritanya. Telur Dokkaebi yang telah ia bawa sejak skenario Soul mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Getarannya begitu kuat hingga tangan Dokja ikut bergetar saat menyentuh saku jaketnya. Ia bisa mendengar suara retakan yang halus, seperti suara es yang pecah di musim semi. Penetasan ini bukanlah sebuah kebetulan. Telur itu membutuhkan cerita yang luar biasa untuk menetas, dan revolusi di dunia iblis adalah nutrisi paling sempurna yang pernah ia berikan. Penetasan telur sudah dekat. Dokja menyadari bahwa saat ini ia tidak lagi membutuhkan Dokkaebi lain untuk mengatur skenarionya. Ia sedang menciptakan salurannya sendiri. Sebuah saluran komunikasi yang akan menghubungkan dunia iblis langsung dengan Starstream tanpa melalui birokrasi yang rumit. Suara retakan itu semakin keras, dan dari balik cangkang telur yang pecah, sebuah eksistensi baru mulai mengintip ke dunia. Sistem memberikan penjelasan bahwa saluran sementara akan dibuat di dunia iblis. Cahaya putih meledak dari titik penetasan, menelan Dokja sejenak dalam keheningan total. Di saat yang sama, di berbagai penjuru dunia iblis, para raja iblis mengalihkan pandangan mereka ke arah kompleks industri Siswits. Mereka merasakan kelahiran seorang pendongeng baru yang sangat kecil namun memiliki potensi untuk mengguncang tatanan kosmik. Aileen, Jang Hayung, dan Mark berlari mendekati Dokja, namun mereka berhenti beberapa langkah sebelumnya, merasa terintimidasi oleh aura yang keluar dari telur tersebut. Jang Hayung menatap dengan mata berbinar, sementara Aileen tampak cemas. Apa itu?" tanya Aileen dengan suara bergetar. Dokja tidak menjawab, matanya hanya terfokus pada sosok kecil yang perlahan muncul dari sisa-sisa cangkang. Sosok itu bukan sekedar monster atau hewan peliharaan. Itu adalah janji masa depan, seorang Dokkaebi yang akan setia pada narasinya. Dengan menetasnya telur Dokkaebi, ia tidak lagi terikat sepenuhnya pada aturan main yang ditetapkan oleh Biro Besar. Ia mulai membangun fondasi kerajaannya sendiri di tengah-tengah neraka dunia iblis. Rakyat yang kini menyembah namanya sebagai Yu Jong-hyuk tidak tahu bahwa mereka sedang menyaksikan kelahiran seorang dewa kecil yang akan membawa mereka melampaui skenario yang ada. Fajar di kompleks industri Siswits kali ini terasa berbeda. Cahayanya tidak lagi pucat dan sakit, melainkan membawa warna kemerahan yang berani.
Dokja menatap ke arah pabrik-pabrik yang mulai mengepulkan asap, bukan lagi asap penindasan, melainkan asap dari mesin-mesin yang akan digunakan untuk berperang. Permainan sesungguhnya dimulai sekarang, bisik Dokja pelan sambil menyambut kehadiran baru di pundaknya. Skenario dunia iblis telah resmi berpindah ke tangan Kim Dokja, dan tidak akan ada satu raja iblis pun yang bisa menghentikannya dari menulis akhir yang ia inginkan. Dokja melambaikan tangan ke arah warga, sebuah gestur sederhana yang disambut dengan gemuruh sorak-sorai yang seakan membelah langit. Di balik senyum tipisnya, Dokja tahu bahwa di suatu tempat di bumi, Yu Jong-hyuk yang asli mungkin sedang bersin karena namanya terus-menerus disebut sebagai simbol harapan bagi para iblis dan pengasing. Keheningan yang mencekam menyelimuti alun-alun kompleks industri C-Suites saat cahaya fajar mulai menyapu sisa-sisa kehancuran malam ketiga. Kim Dokja berdiri dengan tubuh yang gemetar, bukan lagi karena tekanan dari para marki, melainkan karena proses sinkronisasi paksa dengan saluran sementara yang baru saja terbuka. Di tangannya, telur Dokkaebi yang ia jaga dengan taruhan nyawa kini retak sepenuhnya. Cahaya putih yang keluar dari retakan itu begitu murni, kontras dengan langit dunia iblis yang kotor dan penuh jelaga. Bagi warga kompleks, ini adalah keajaiban. Namun bagi Dokja, ini adalah awal dari babak baru yang sangat dinantikan. Starstream sedang mengamati kelahiran seorang streamer baru. Pesan sistem itu bergema di telinga semua orang yang hadir. Jang Hayung, Alin, Mark, dan bahkan Han Myung-oh yang baru tersadar, menahan napas. Mereka menyaksikan kelahiran sebuah eksistensi yang biasanya mereka benci dan takuti. Namun, Dokkaebi yang muncul dari cangkang ini berbeda. Ia tidak keluar dengan tawa sombong atau permintaan koin yang serakah. Sebaliknya, makhluk kecil dengan bulu putih selembut salju itu mengeluarkan tangisan yang memilukan. Suaranya terdengar seperti gabungan dari ribuan cerita yang belum selesai, sebuah melodi kesedihan yang merobek keangkuhan Starstream. Dokja menatap punggung kecil yang bergetar itu. Ia teringat pada baris kalimat dalam Ways of Survival tentang asal-usul Dokkaebi, makhluk yang dikutuk untuk mencintai cerita, namun seringkali kehilangan cerita mereka sendiri dalam prosesnya. Namun, ada sesuatu yang sangat akrab dari jiwa kecil ini. Dokja merasa seolah-olah ia sedang melihat fragmen dari masa lalunya di Seoul, sebuah janji yang pernah ia buat di tengah keputusasaan skenario awal. Dokkaebi bayi itu sedang memandangmu dan mengenalimu sebagai orang tuanya. Saat Dokkaebi kecil itu memutar tubuhnya dan menatap langsung ke mata Dokja, waktu seakan berhenti. Mata besar makhluk itu tidak memancarkan kekosongan sistem, melainkan kesadaran yang penuh dengan memori. Dalam keheningan batin yang hanya bisa dirasakan oleh mereka berdua, sebuah suara yang lembut namun penuh kerinduan bergema di kepala Dokja. Aku sudah menunggu lama, Ajusi. Dunia di sekitar Dokja seolah runtuh saat ia menyadari identitas jiwa di balik wujud Dokkaebi tersebut. Itu adalah Shin Yuzung, jiwa yang ia selamatkan di kedalaman abis, anak yang memikul beban dunia di pundak kecilnya, dan kini terlahir kembali sebagai pengelola cerita bagi pria yang ia panggil paman. Reuni ini tidak terjadi di bumi yang familiar, melainkan di tanah terkutuk dunia iblis, dalam bentuk yang melanggar hukum alam. Dokja merasakan sesak di dadanya. Ia telah menciptakan takdir ini. Ia yang membuat Shin Yuzung harus menjadi bagian dari sistem yang kejam ini agar bisa tetap bersamanya. Maafkan aku, bisik Dokja nyaris tak terdengar. Air mata yang jarang ia tunjukkan hampir jatuh, namun ia menahannya demi menjaga status yang sedang ia bangun. Di sisi lain, reaksi warga kompleks mulai berubah dari kekaguman menjadi kegilaan. Dengan adanya Dokkaebi dan saluran sementara, jendela item shop dan X-Channel kembali terbuka. Setelah ratusan tahun terisolasi dari sistem utama, warga yang kelaparan akan kekuatan mulai mengakses kembali antar muka koin mereka. Suara denting koin yang diterima dari penonton anonim mulai terdengar di sana-sini. Revolusi ini kini memiliki sponsor. Ia memiliki penonton, dan yang paling penting, ia memiliki panggung yang sah di mata Starstream. Namun, kegembiraan itu segera dibayangi oleh peringatan sistem yang merah membara di pandangan Dokja mengenai kondisi tubuhnya. Dengan memasuki saluran sementara, tubuh inkarnasi Kim Dokja mulai membaik, namun masih dalam tahap kritis. Saluran ini adalah pedang bermata dua. Ia memberikan energi untuk memulihkan cerita Dokja yang retak, tetapi ia juga menarik perhatian entitas yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar maki. Duxi Switch kini tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi di distriknya.
Kehadiran Dokkaebi baru berarti wilayahnya telah menjadi zona skenario aktif, yang berarti otoritas absolut Sang Duk bisa ditantang secara legal oleh sistem Starstream. Dokja menoleh ke arah Jang Hayung dan Aileen. Cepat, siapkan warga. Kita tidak punya banyak waktu sebelum Duk mengirimkan pasukan utamanya. Sekarang kita punya saluran, artinya musuh juga bisa menggunakan kemungkinan yang lebih besar. Jang Hayung, meski masih merasa muak melihat Dokkaebi, mengangguk dengan tegas. Kekuatan fighternya kini terasa lebih stabil karena didukung oleh kehadiran saluran. Aileen mulai mengoordinasikan para insinyur untuk memperkuat gerbang pabrik, sementara Mark berdiri sebagai tembok pelindung di depan Dokja. Han Myung-oh, yang menyadari bahwa Dokja kini memiliki Dokkaebi sendiri, tampak semakin ketakutan namun juga melihat peluang besar untuk keselamatannya sendiri. Dokja menyadari bahwa untuk menyelamatkan orang-orang yang ia cintai, ia seringkali harus mengubah mereka menjadi bagian dari dunia yang ia benci. Kelahiran Shin Yuzung sebagai Dokkaebi adalah bukti nyata dari paradoks tersebut. Di satu sisi, ia menyelamatkannya dari kematian abadi. Di sisi lain, ia menjebaknya dalam peran sebagai narator yang harus menonton penderitaan demi koin. Dokkaebi kecil yang kini secara resmi terdaftar dalam sistem sebagai bio terbang perlahan dan mendarat di atas kepala Dokja. Ia mengeluarkan suara yang lucu, mencoba menghibur Dokja yang tampak terbebani. Dokja menatap menara duksi Switch yang menjulang di cakrawala, yang kini mulai memancarkan cahaya merah tanda mobilisasi perang penuh. Bio, panggil Dokja pelan. Mari kita tunjukkan pada mereka akhir dari cerita yang membosankan ini. Dunia di sekitar Kim Dokja mendadak berubah. Suara riuh rendah warga kompleks industri Switch dan deru mesin pabrik melambat, kemudian membeku dalam keheningan yang janggal. Bibir Jang Hayung yang tadinya bergerak cepat kini tampak statis, seolah-olah waktu itu sendiri telah berubah menjadi lem yang kental. Dokja menyadari fenomena ini. Ini adalah waktu Dokkaebi, sebuah dimensi persepsi di mana para pengelola skenario memproses informasi ribuan kali lebih cepat daripada makhluk biasa. Di tengah ruang yang terhenti itu, sebuah bola cahaya putih yang lembut melayang di atas kepala Dokkaebi kecil yang baru menetas. Di dalam bola cahaya tersebut, Dokja melihat siluet yang sangat ia kenal. Bukan lagi sekedar energi sistem, melainkan manifestasi jiwa dari Shin Yuzung, jiwa dari regresi ke-41 yang telah menempuh perjalanan ribuan tahun dalam keputusasaan. Sudah lama, Yuzung, sapa Dokja dalam batinnya. Perasaan bersalah yang selama ini ia pendam kini mencuat kembali. Ia merasa seperti seorang ayah yang telah gagal melindungi anaknya dari kekejaman dunia. Justru menjebaknya dalam bentuk Dokkaebi yang secara historis merupakan entitas yang paling ia benci. Cerita baru ayah dari Dokkaebi telah diperoleh. Pesan sistem itu terasa seperti ironi bagi Dokja. Namun, Shin Yuzung di dalam bola cahaya itu tersenyum, sebuah senyuman yang jauh lebih dewasa dan damai daripada saat mereka pertama kali bertemu di bumi. Jangan minta maaf, Jusi. Aku memilih ini, suara jiwanya bergema di kepala Dokja, membawa ketenangan yang tak terduga. Yuzung mengakui bahwa jalan yang diambil Dokja jauh lebih cerah dibandingkan jalan yang ditempuh Yu Jong-hyuk pada regresi ke-41. Ia menawarkan bantuan, menyatakan kesiapannya untuk menjadi mata dan telinga Dokja dalam Starstream. Interaksi emosional itu terputus saat Bio mengeluarkan suara yang nyaring, menandakan bahwa sinkronisasi telah selesai. Waktu kembali mengalir normal. Dokja merasakan tubuhnya sedikit lebih ringan karena keberadaan saluran pribadi ini mulai menstabilkan cerita-ceritanya yang retak. Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena ia menyadari beban yang kini ia pikul. Sebagai ayah dari Dokkaebi, ia tidak lagi hanya sekedar pemain. Ia adalah pemilik saluran yang harus bersaing dengan biru-biru besar. Sementara itu, narasi beralih ke lokasi yang sangat jauh dari kegelapan dunia iblis. Di planet bumi, di tengah reruntuhan Seoul yang masih berjuang pulih, kelompok Kim Dokja mengalami anomali yang mengejutkan. Jung Hyun, yang sedang berpatroli, tiba-tiba merasa tubuhnya lemas. Ia mencoba memanggil kekuatan stigmanya, namun yang ia temukan hanyalah kegelapan. Sponsorku, Uriel menghilang, ucap Jung Hyun dengan wajah pucat. Lee Hyun Sung dan Shin Yuzung yang berada di dekatnya terkejut. Kejadian seorang sponsor memutuskan link secara tiba-tiba tanpa peringatan adalah hal yang sangat langka. Namun, alasan dibalik menghilangnya Uriel segera terungkap melalui sebuah pesan singkat yang dikirimkan oleh sang malaikat sebelum ia pergi. Aku menemukan Kim Dokja. Pesan itu seperti ledakan di tengah kesunyian bagi mereka. Selama ini,
Mereka dipaksa percaya bahwa Dokja telah mati setelah skenario ke-10. Harapan yang selama ini padam kini berkobar kembali dengan intensitas yang mengerikan. Namun, orang yang paling cepat bertindak bukanlah Jung Hee-won atau Lee Hyun-sung, melainkan pria yang selama ini diam dalam obsesinya sendiri, Yoo Jong-hyuk. Di sebuah cakrawala cerita yang suram, di perbatasan antara skenario utama dan area pengasingan, sebuah portal dimensi terbuka dengan derit energi yang menyakitkan. Seorang pria dengan jubah hitam panjang melangkah keluar. Auranya begitu pekat hingga membuat fragmen-fragmen cerita yang hancur di sekitarnya berhamburan. Yoo Jong-hyuk menatap pemandangan di depannya, sebuah dunia yang dipenuhi jelaga dan uap hitam. Di bahunya, duduk sebuah boneka malaikat kecil yang merupakan avatar dari malaikat Uriel. Apakah ini benar-benar tempat yang tepat? Tanya Yoo Jong-hyuk dingin. Boneka di bahunya mengangguk dengan semangat. Uriel, yang telah memutus hubungannya dengan Jung Hee-won hanya untuk bisa mendampingi Yoo Jong-hyuk mencari Dokja, tampak tidak sabar. Yoo Jong-hyuk tidak mengerti mengapa semua konstelasi dan rekan-rekannya begitu terobsesi dengan pembaca yang merepotkan itu, namun ia sendiri tidak bisa memungkiri bahwa tujuannya ke sini adalah untuk menuntut jawaban. Pesan sistem muncul di pandangan Yoo Jong-hyuk, kau telah tiba di area skenario pribadi ke-16. Area ini memiliki batas waktu yang ketat, dan jika ia tidak segera kembali, ia akan dianggap sebagai pengasing sama seperti Dokja. Namun, Yoo Jong-hyuk tidak peduli. Ia mulai melangkah. Setiap jejak kakinya meninggalkan bekas di tanah dunia iblis yang keras. Ia bisa merasakan keberadaan keburukan yang menggunakan namanya di distrik terdekat. Kembali ke kompleks industri, Kim Dokja tiba-tiba merasakan firasat buruk yang luar biasa. Melalui bio, ia bisa melihat bahwa jumlah penonton di salurannya melonjak drastis secara tiba-tiba. Bukan dari konstelasi acak, melainkan dari konstelasi-konstelasi yang sangat ia kenal. Konstelasi Hakim Api yang mirip api menangis karena kegembiraan. Konstelasi tahanan ikat kepala emas sedang menggaruk kepalanya dengan bingung. Dokja menyadari bahwa rahasianya telah terbongkar. Kelahiran Bio telah bertindak sebagai suar yang memanggil seluruh perhatian kembali kepadanya. Dan yang paling menakutkan, ia merasakan kehadiran asli dari nama yang ia pinjam di dunia iblis. Dan ia tidak datang untuk sekedar menyapa. Dua narasi mulai bersinggungan. Dokja yang sedang mempersiapkan serangan terakhir terhadap Duxi Switch, dan Yoo Jong-hyuk yang sedang berjalan menuju pusat kekacauan dengan amarah yang tertahan. Pertemuan antara sang pemberontak palsu dan sang regresser asli sudah tidak bisa dihindari lagi. Langit dunia iblis yang biasanya gelap kini mulai berpijar oleh percikan probabilitas dari dua eksistensi terkuat yang pernah ada dalam cerita ini. Tunggu aku, Kim Dokja, gumam Yoo Jong-hyuk sambil mempercepat langkahnya. Sementara di kejauhan, menara Duxi Switch mulai bergetar karena ancaman yang mendekat. Angin dingin bertiup melintasi kompleks industri Switch, membawa bau kara dan ketakutan yang mulai memudar berganti dengan semangat pemberontakan. Di dalam bengkel lain yang kini menjadi pusat komando dadakan, Kim Dokja duduk sambil menstabilkan napasnya. Di bahunya, Bio mengeluarkan suara yang ceria. Meskipun ingatannya belum pulih sepenuhnya, insting Bio sebagai pengelola saluran sangat tajam. Ia terus-menerus memancarkan gelombang probabilitas kecil yang membantu memperbaiki sirkuit cerita Dokja yang sempat retak akibat pelepasan status sebelumnya. Dokja menatap Han Myung-oh yang berdiri di depannya dengan wajah gelisah. Pria itu, yang dulunya adalah atasan yang menyebalkan di perusahaan, kini telah menjadi sekutu yang sangat berharga karena koneksinya dengan Raja Iblis Asmodeus. Dokja tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Han Myung-oh bergidik. Kepala Departemen Han, kau bilang kau bisa membawa budak-budak itu ke sini. Han Myung-oh mengangguk cepat, peluh dingin bercucuran di dahinya. Iya, Dokja sih. Banyak dari mereka adalah mantan inkarnasi yang memiliki keterampilan tempur tinggi sebelum mereka dikutuk dan dijadikan budak mesin oleh Duk. Jika kita bisa menghapus kutukannya, mereka akan menjadi tentara yang haus akan balas dendam. Aileen, sang pembuat jam berbakat, segera bergerak. Dengan peralatan presisinya, ia mulai memeriksa sirkuit cerita para budak yang di bawah Han Myung-oh. Ini bukan sekedar perbaikan fisik. Ini adalah pembedahan naratif untuk mengembalikan identitas mereka yang telah dihapus oleh sistem penindasan Duk. Dokja mengamati setiap proses itu dengan teliti. Ia menyadari bahwa revolusi ini tidak bisa hanya mengandalkan dirinya sendiri. Ia membutuhkan sebuah cerita kolektif yang cukup kuat untuk menantang otoritas absolut seorang Duk. Sebuah sub-skenario baru telah tiba. Bebaskan para budak telah dimulai.
Bio memberikan hadiah pertama bagi ayahnya. Dengan munculnya sub-skenario ini, Dokja secara legal dapat memulihkan statusnya sedikit demi sedikit melalui penyelesaian misi-misi kecil. Ia tidak lagi terasing sepenuhnya dari sistem Starstream. Setiap budak yang dibebaskan adalah poin probabilitas yang ia kumpulkan untuk persiapan menghadapi badai yang sesungguhnya. Terima kasih, Bio, bisik Dokja sambil mengelus bulu halus Dokaibi itu. Bio merespons dengan suara bangga. Dokja merasa waktu masih berada di pihaknya. Ia berencana untuk membangun kekuatan ini secara perlahan, mengumpulkan para pengikut, dan memperkuat posisinya sebelum melakukan konfrontasi langsung. Namun, ketenangan itu hancur seketika saat sebuah notifikasi sistem berkedip dengan warna emas yang menyilaukan di hadapannya. Sebuah konstelasi baru telah memasuki saluran B90594. Dokja membeku. Jantungnya berdetak kencang. Salurannya saat ini masih sangat kecil, sebuah saluran pinggiran yang seharusnya hanya menarik perhatian rasi bintang kelas bawah atau pencari kesenangan acak. Namun, aura yang dibawa oleh pendatang baru ini terasa begitu berat dan familiar, sebuah kehadiran yang melintasi ruang dan waktu untuk menemukannya. Di tempat lain, di cakrawala dunia iblis yang suram, Yu Jong-hyuk melangkah maju dengan boneka Uriel di bahunya. Interaksi antara sang regresser dan malaikat agung itu adalah sesuatu yang melampaui logika skenario manapun. Uriel, yang biasanya memancarkan cahaya suci, kini menanggung beban berat karena berada di domain para raja iblis. Tubuh simbolisnya terus mengeluarkan percikan listrik karena gesekan dengan aura dunia iblis yang korosif. "Kenapa kau pergi sejauh ini untuk mencari Kim Dokja?" tanya Yu Jong-hyuk lagi, matanya menatap tajam ke depan. Uriel, melalui pesan tidak langsung yang bergetar di benak Jong-hyuk, tidak menjawab dengan kata-kata pahlawan. Ia hanya menunjukkan sebuah kerinduan yang mendalam. Baginya, Kim Dokja adalah harapan yang belum selesai dibaca. Bagi para konstelasi yang sudah bosan dengan pengulangan skenario yang itu-itu saja, Dokja adalah variabel yang membuat mereka kembali merasa hidup. Uriel rela mengorbankan statusnya sebagai malaikat agung hanya untuk memastikan bahwa bintang yang ia cintai belum benar-benar padam. Yu Jong-hyuk terdiam. Ia merasakan kemarahan yang aneh. Bukan marah karena dikhianati, tetapi marah karena ia merasa tertinggal oleh pria yang selalu ia anggap sebagai pengganggu itu. Ia mempercepat langkahnya, setiap pijakannya menghancurkan tanah kering dunia iblis. "Jika dia menggunakan namaku untuk melakukan sesuatu yang memalukan, aku akan membunuhnya sendiri," gumam Jong-hyuk, meskipun tangannya yang menggenggam gagang pedang hitamnya sedikit bergetar. Kembali ke bengkel, Dokja menelan ludah saat melihat daftar penonton yang mulai masuk ke salurannya satu persatu. Saluran kecil Bio tiba-tiba menjadi sangat ramai. Para petinggi dari nebula-nebula besar mulai menyadari bahwa anomali yang mereka kira sudah mati ternyata sedang memimpin revolusi di tempat yang paling tak terduga. Dokja menyadari bahwa privasinya sudah berakhir. Sekarang, setiap gerakannya di dunia iblis akan disiarkan ke seluruh alam semesta. Bio tampak bingung dengan lonjakan jumlah penonton. Namun ia segera menyesuaikan diri dan mulai mengatur antar muka obrolan. Dokja menatap layar transparan di depannya dengan wajah datar, menutupi kecemasan yang meluap. Ia tahu bahwa perhatian ini adalah berkah sekaligus kutukan. Ia bisa mendapatkan koin yang melimpah. Namun ia juga tidak bisa lagi bergerak secara rahasia. Terutama dengan keberadaan hakim api yang mirip api yang sepertinya sudah siap untuk membocorkan lokasinya kepada siapa saja. "Selamat datang di siaran pertamaku, para konstelasi," ucap Dokja pelan, suaranya mengandung otoritas baru. "Jangan lupa untuk mendonasikan koin kalian jika kalian menyukai pertunjukannya." Ia sekarang adalah seorang tokoh utama yang memiliki panggungnya sendiri. Dengan Bio di sisinya, Han Myung-oh sebagai jembatan politik, dan armada budak yang mulai dibebaskan oleh Aileen, Dokja siap untuk memulai babak kedua dari pemberontakannya. Namun, ia tidak tahu bahwa ancaman terbesar bukanlah pasukan Duxi Switch, melainkan kedatangan Yu Jong-hyuk yang sudah berada di gerbang kompleks industri, membawa amarah dari bumi dan desakan dari para konstelasi yang merindukannya. Pertemuan yang akan datang bukan hanya tentang reuni antara dua rekan satu tim, melainkan konfrontasi antara dua narasi besar yang sedang berebut untuk menentukan akhir dari cerita ini. Langit di atas kompleks industri Switch tidak lagi hanya dihiasi oleh uap hitam pabrik, melainkan mulai dipenuhi oleh kelap-kelip cahaya yang menandakan kehadiran mata-mata kosmik. Kim Dokja berdiri di atap bengkel, merasakan semilir angin yang membawa aroma logam. Di pundaknya, Bio tampak sedikit gelisah.
Meskipun ia adalah reinkarnasi dari jiwa Shin Yuzung yang tangguh, wujud Dokkaebi-nya masihlah bayi yang sangat rentan terhadap arus informasi masif dari Starstream. Notifikasi sistem terus berdatangan, mengumumkan masuknya langganan-langganan baru ke saluran ini. Namun, tidak semua tamu datang dengan niat baik. Salah satu kehadiran yang paling menonjol saat ini adalah sebuah konstelasi yang menyembunyikan modifiernya di balik tabir anonimitas, namun memancarkan aura keserakahan yang menyengat. Dokja menyipitkan mata. Ia sudah cukup lama berurusan dengan konstelasi untuk mengetahui tipe seperti apa konstelasi ini. Mereka adalah tipe penonton yang hanya peduli pada stimulasi instan, pencari kesenangan yang ingin melihat darah, penderitaan, dan plot yang meledak-ledak tanpa peduli pada kedalaman cerita. Mereka adalah alasan mengapa banyak skenario berubah menjadi neraka bagi para inkarnasi. Tiba-tiba, tubuh kecil Bio mulai membengkak secara tidak wajar. Percikan listrik biru putih muncul di permukaan bulu halusnya, dan ia mengeluarkan suara yang terdengar kesakitan. Dokja segera menyadari apa yang sedang terjadi. Melalui keterampilannya sebagai ayah dari Dokkaebi, ia bisa merasakan tarikan kuat yang sedang dialami Bio. Konstelasi Nouveau Wecho Snake Boss telah meminta bounty scenario. Ini adalah ujian pertama bagi Bio sebagai seorang streamer. Dalam sistem Starstream, Dokkaebi bukan sekedar penyiar. Mereka secara biologis terikat pada keinginan para pelanggan saluran mereka. Semakin kuat keinginan penonton untuk melihat adegan tertentu, semakin besar tekanan insting yang dialami Dokkaebi untuk mewujudkan adegan tersebut. Meskipun itu berarti mengorbankan keamanan inkarnasi yang mereka kelola. Snake Boss ingin Dokja melakukan tindakan berbahaya, mungkin pembantaian warga atau tantangan bunuh diri sebagai imbalan atas donasi koin yang besar. Bio berjuang keras. Sebagai jiwa yang mencintai Dokja, ia ingin menolak. Namun, sebagai Dokkaebi, sel-sel tubuhnya berteriak untuk mematuhi perintah sistem. Melihat penderitaan makhluk kecil itu, amarah Dokja mulai mendidih. Ia ingat betapa Shin Yuzung di regresi ke-41 telah dihancurkan oleh siklus keinginan konstelasi seperti ini. Ia tidak akan membiarkan hal yang sama terjadi lagi. Dokja mengulurkan tangannya yang terbungkus perban, dengan lembut meraih tubuh Bio yang gemetar. Tidak apa-apa, Bio, kau tidak perlu mendengarkannya, bisiknya dengan nada yang sangat tenang namun mengandung otoritas yang mematikan. Konstelasi Demon King of Salvation tidak setuju dengan aktivasi skenario hadiah. Sebuah benturan probabilitas terjadi. Sebagai seorang konstelasi yang memiliki status upper grade, Dokja menggunakan hak vetonya untuk membatalkan permintaan tersebut. Percikan listrik yang menyiksa Bio segera berpindah ke ujung jari Dokja, membakar kulitnya, namun ia bahkan tidak berkedip. Ia menatap ke arah langit malam, ke arah titik cahaya yang mewakili Snake Boss. Snake Boss, cerita yang kau inginkan tidak ada di sini, ucap Dokja. Suaranya bergema melalui saluran Bio sehingga bisa didengar oleh semua penonton. Aku tidak sedang membuat pertunjukan sirkus untuk menghibur ego kotormu. Jika kau mencari kekerasan tanpa makna, pergilah ke saluran lain. Penolakan ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah saluran baru. Biasanya, Dokkaebi pemula akan sujud syukur mendapatkan perhatian dari donatur besar. Namun, Dokja baru saja menetapkan aturan main baru di saluran ini. Pendongenglah yang memegang kendali, bukan penonton. Tindakan berani ini memicu reaksi berantai di antara konstelasi lainnya yang menonton. Donasi koin mulai mengalir masuk, bukan dari Snake Boss yang kini marah dan meninggalkan saluran, melainkan dari konstelasi-konstelasi besar yang menghargai integritas sebuah cerita. Bio mulai tenang, tubuhnya kembali ke ukuran semula, dan ia menyandarkan kepalanya di telapak tangan Dokja dengan rasa syukur yang mendalam. Namun, di balik kemenangan kecil ini, Dokja menyadari bahwa ia telah memicu alarm di Biro Dokkaebi Pusat. Menolak keinginan pelanggan adalah tindakan ilegal dalam kode etik Dokkaebi tingkat tinggi. Ia tahu bahwa sebentar lagi, Dokkaebi tingkat menengah atau atas akan dikirim untuk memperbaiki salurannya. Selain itu, tubuh inkarnasi Dokja semakin melemah. Penggunaan status konstelasi untuk menangkis Snake Boss tadi telah menghabiskan sisa energi naratif yang ia miliki. Dokja berdiri sendirian di bawah cahaya bintang, sementara di kejauhan, gerbang kompleks industri bergetar hebat. Bukan karena pasukan Duk, melainkan karena kehadiran seseorang yang membawa aura pedang yang sangat familiar. Seseorang yang telah menempuh perjalanan melintasi dimensi untuk menemukan pria yang sedang mengelus Dokkaebi. Dia sudah di sini,
gumam Dokja sambil menatap ke arah gerbang. Ia bisa merasakan tatapan tajam Yu Jong-hyuk yang seolah menembus dinding-dinding pabrik. Ketegangan mulai memuncak. Revolusi di dalam kompleks, tekanan dari para dewa di langit, dan kedatangan sang regresser yang siap menuntut penjelasan. Kim Dokja menarik napas dalam, menyiapkan dirinya untuk pertemuan yang akan menentukan apakah ia akan kembali sebagai pahlawan atau mati sebagai penipu di tanah iblis ini.